By the decree enforcing the institution of the papacy in violation of the law of God, our nation will disconnect herself fully from righteousness. When Protestantism shall stretch her hand across the gulf to grasp the hand of the Roman power, when she shall reach over the abyss to clasp hands with spiritualism, then we may know that the time has come for the marvelous working of Satan and that the end is near. Hello everyone, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Video ini adalah video ketiga yang adalah terakhir dari pelajaran seri The King of the North. Di bagian pertama dan kedua kita bandingkan tulisan Uriah Smith dengan tulisan-tulisan Roh Nubuat, dan kesimpulannya sangat berbeda. Karena Uriah Smith kesimpulannya ialah Raja Utara itu adalah Turkey, sementara tulisan Roh Nubuat William Miller dengan Josh Eilidge mengatakan bahwa itu adalah kuasa kepausan, the papacy. Jadi pertanyaannya, apakah penting sekali untuk tahu siapa Raja Utara? Apakah kalau salah tidak ada konsekuensinya? Di pelajaran ketiga ini kita akan lihat apa konsekuensinya kalau kita salah mengerti tanda daripada siapa Raja Utara ini sesuai dengan apa yang ditulis di Alkitab dan di tulisan-tulisan Roh Nubuat. Kita mulai di Lukas 17 ayat 26 dan 27. Sebagaimana di zaman Nuh, demikian juga akan terulang kembali di zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan nanti. Artinya apa yang terjadi di zaman Nuh terulang kembali sebelum Kristus datang di awan-awan nanti. Apa yang mereka lakukan di zaman Nuh sebelum air bah atau sebelum banjir seluruh dunia? Mereka makan, minum, menikah, membangun, menanam, dan tentu saja semua itu nggak ada salahnya. Tetapi salahnya ialah karena mereka nggak tahu bahwa sudah mau datang air bah, mereka semua dibinasakan karena mereka mereka punya kegiatan hari-hari. Seakan-akan apa yang dikabarkan Nuh untuk 120 tahun lamanya tidak akan terjadi. Dengan mereka melakukan makan, minum, dan sebagainya, itulah buktinya bahwa mereka tidak tahu bahwa apa yang dikabarkan Nuh akan segera terjadi. Dan oleh sebab itu, mereka semua dibinasakan. Karena yang mereka lakukan itu, makan dan minum dan sebagainya, mereka lakukan sampai tutup pintu dan sampai di hari di mana hujan mulai turun dan banjir pun mulai naik. Di Matius 25 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah atau lihatlah. Yang perlu dilihat adalah tandanya. Kenapa perlu lihat tandanya? Karena kita nggak tahu jam dan hari, atau kita nggak tahu waktunya atau kapannya kedatangan Tuhan Yesus atau tutupnya pintu, tetapi kita harus tahu tandanya. Jadi apa yang kita ketahui kalau kita lihat tandanya? Jadi walaupun kita tidak tahu kapannya, kita diinstruksikan, dituntut untuk mengetahui tandanya. Karena dengan melihat tandanya yang diberikan, kita tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan Yesus yang didahului dengan tutup pintu sudah sangat dekat. Dan untuk tidak mengetahui sudah dekatnya, karena tidak tahu tandanya atau salah mengerti tandanya, itu adalah fatal, mematikan. Dan mematikan itu sama dengan orang-orang yang hidup di zaman Nuh, karena mereka nggak tahu tandanya, dan tandanya adalah Nuh berkhotbah 120 tahun, dan binatang-binatang mulai masuk ke dalam bahtera. Itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sudah mau tutup pintu dan sudah mau banjir. Dan karena mereka tidak mengetahuinya, mereka semua dibinasakan di air bah itu. Di buku Great Controversy 594 dikatakan peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan tutup pintu. Untuk di zaman Nuh, peristiwanya adalah Nuh mengabarkan pekabaran untuk 120 tahun, dan binatang-binatang mulai masuk ke dalam bahtera, dan pintu bahtera tertutup, dan orang yang di luar dibinasakan di dalam air bah. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan tutup pintu, dan ini sekarang bicara tentang zamannya kita, dan pekerjaan persiapan untuk hidup di time of trouble setelah tutup pintu, sudah dengan jelas dikabarkan dan dijelaskan. Tapi banyak orang tidak mengerti akan kebenaran-kebenaran ini, seakan-akan mereka nggak pernah mendengarnya. Dan di saat time of trouble, setelah tutup pintu, mereka akan kedapatan tidak siap. Apa yang mereka harus persiapkan agar
di time of trouble, setelah tutup pintu, mereka siap. Dikatakan di early writings halaman 280 bahwa plagues atau 7 laknat ini tidak akan dicurahkan sementara Tuhan Yesus masih berada di bilik Maha Suci. Tetapi kalau pekerjaannya sudah selesai, pekerjaan intercessor atau sebagai perantara antara manusia berdosa dengan God sudah berakhir, nggak ada lagi yang akan menahan murka Tuhan yang akan dicurahkan atau dituangkan kepada orang-orang yang tidak memiliki atau di dahi mereka tertulis meterai nama Bapa. Dan di saat itu, di time of trouble itu, orang-orang yang hidup di zaman itu sekarang hidup tanpa perantara lagi. Artinya perantara itu sangat kita butuhkan sebelum tutup pintu, karena perantara itulah bukan hanya dia memberikan pengampunan terhadap dosa kita, tapi dia memberikan kuasa untuk kita tidak berdosa lagi. Tetapi di time of trouble, Tuhan Yesus bangkit berdiri, Daniel 12:1, dan dia tidak lagi akan mengantarai manusia dengan Bapa. Rencana keselamatan sudah selesai. Semua yang perlu diselamatkan sudah diselamatkan sejak Adam sampai orang terakhir di akhir zaman. Dan hanya yang dimeteraikan di dahinya nama Bapa lah yang akan sanggup untuk berdiri dan siap untuk menerima atau menjemput kedatangan Kristus di awan-awan nanti. Sementara mereka hidup tanpa perantara. Jadi pekerjaan persiapan ini adalah pekerjaan yang perlu dilakukan khususnya waktu mereka melihat tanda yang menunjukkan bahwa tutup pintu sudah sangat dekat dan setelah tutup pintu kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Artinya untuk tidak mengetahui tandanya karena salah mengerti tandanya. Jadi kalau saya punya pengertian tanda itu salah, tentu saja saya menantikan tanda yang bisa saja belum terjadi, sementara tanda yang sebenarnya sudah terjadi, sehingga saya tidak mempersiapkan diri. Dan itu akan membuat saya tidak siap di time of trouble, kata lainnya fatal, saya akan hilang selama-lamanya. Jadi kita bisa lihat pentingnya untuk mengetahui tandanya dan tidak salah mengerti tandanya. Jadi apa hubungannya dengan Turkey dengan papacy? Well, kita tahu salah satunya adalah tandanya. Sesuai dengan roh nubuat, kita bisa lihat bahwa tandanya adalah kepausan. Sementara sesuai dengan apa yang ditulis Uriah Smith, tandanya adalah Turkey. Mari kita lihat apa hasilnya kalau kita salah ngerti tentang apa tandanya dan apa konsekuensinya. Jadi pertanyaannya, apa tandanya yang perlu dilihat sebagai bukti bahwa waktunya sudah sangat dekat? Murid-murid menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tuhan Yesus di Matius 24. Mereka tanyakan, "What shall be the sign of thy coming and of the end of the world?" Apa tandanya yang menunjukkan bahwa engkau punya kedatangan sudah dekat dan akhir daripada sejarah bumi ini atau tutup pintu? Di ayat 15 Tuhan Yesus jawab, "Waktu kamu melihat the abomination of desolation." Jadi tandanya ialah the abomination of desolation dan tandanya perlu dilihat. Ini buktinya bahwa yang Kristus berikan bukan kapan terjadinya kedatangannya atau the end of the world-nya, tapi apa yang harus dilihat sebagai peristiwa yang menunjukkan bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup. Dan tandanya adalah the abomination of desolation. Dan yang mereka tanyakan adalah the sign. Ini hanya bicara tentang tunggal, bukan jamak. Dan jawaban tunggal yang Kristus berikan kepada murid-murid, satu juga, the abomination of desolation, yang berdiri di tempat holy place, tempat yang kudus. Dan apa yang mereka harus lakukan sebagai pekerjaan persiapan untuk hidup di time of trouble tanpa perantara, yaitu keluar dari kota-kota, dalam hal ini kota Judea, dan lari ke pegunungan. Di Great Controversy halaman 30, Kristus memberikan kepada murid-muridnya warning atau amaran, sehingga mereka yang percaya perkataan-perkataannya atau tandanya berjaga-jaga atau melihat untuk tanda yang sudah dijanjikan. Dan ini adalah tanda yang tunggal. Dan Tuhan Yesus bilang, waktu kamu lihat Yerusalem dikepung tentara-tentara. Jadi kamu harus lihat karena nggak tahu kapan datang musuhnya. Dan waktu kamu melihat tentara mengepung Yerusalem, yang adalah the abomination of desolation, kamu perlu ketahui bahwa desolation atau kebinasaan Yerusalem sudahlah dekat. Kita tahu Yerusalem kebinasannya dibakar api. Dan biarlah mereka yang berada di Judea
flee to the mountains, sama dengan di Matius 24 ayat 16. Ini yang mereka harus lakukan dan harus tinggalkan tempat itu. Lukas 21 ayat 20 dan 21. Dan setelah Jenderal Sestius dari Kerajaan Roma mengepung kota itu, tanpa diketahui apa alasannya mereka meninggalkan kota Yerusalem yang mereka kepung. Dan inilah tandanya di mana mereka perlu keluar dari kota itu sebelum Titus tahun 70 AD datang dan membinasakannya dan membakar kota itu. Desolation. Jadi tanda yang sudah dijanjikan telah diberikan kepada orang-orang Kristen yang menunggu tandanya. Dan tandanya adalah the abomination of desolation. Kita tahu nubuatan ini atau tanda yang diberikan ini berlaku untuk murid-murid sebelum tahun 70 AD dan bagi kita yang hidup di akhir zaman sebelum kita memasuki the time of trouble. Di Great Controversy halaman 370 diajarkan untuk mengabaikan amarannya atau untuk menolak atau tidak mau tahu kapan kedatangannya atau tutup pintu sudah dekat. Dan untuk tahu sudah dekatnya ialah untuk melihat tandanya, dan tandanya adalah the abomination of desolation. Itu akan menjadi sangat fatal bagi mereka, sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Karena mereka tidak mengetahui tandanya, mereka pun dibinasakan di air bah itu. Jadi penting sekali untuk tahu tandanya. Artinya kalau salah tanda, bisa saja saya masih menunggu tandanya, sementara tanda yang sudah diberikan sudah terjadi. Sehingga saya tidak siap untuk hidup di time of trouble, karena saya bisa saja masih menunggu tandanya. Di Great Controversy halaman 25, Tuhan Yesus memberikan amaran kepada murid-murid. Waktu kamu melihat the abomination of desolation yang dibilang oleh Daniel, berdiri di tempat yang kudus, dan yang roh nubuat klarifikasi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus, untuk kamu melihat standar atau bendera daripada kuasa Roma yang idolatrous, di set up di samping tembok Yerusalem, itulah tandanya untuk tinggalkan kota itu. Dan amaran tanda yang perlu dilihat harus dengan segera di-obey, ditaati dengan mereka keluar dari kota itu tanpa delay, tanpa menunda-nunda waktu. Karena orang yang tidak keluar dari kota itu, karena mereka tidak tahu tandanya, dan bisa saja di akhir zaman, tandanya bukan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan, sehingga mereka sedang menunggu tandanya, sementara tandanya sedang terjadi dan mereka semua dibinasakan di kota itu karena mereka tidak tahu tandanya. Sebagaimana di Great Controversy 370, orang-orang yang tidak tahu tandanya, yang mana tanda itu menunjukkan bahwa sudah dekat tutup pintu, tahun 66 AD Sestius datang, dan 4 tahun kemudian kebinasaan Yerusalem di bawah kuasa Jenderal Titus. Semua yang tidak tahu tandanya masih berada dalam kota itu, dan mereka semua dibinasakan. Jadi tandanya adalah the abomination of desolation. Untuk murid-murid Tuhan Yesus yang hidupnya di zaman Tuhan Yesus, tandanya adalah waktu the abomination of desolation, yaitu kuasa Roma di bawah kuasaan Sestius dan Titus membinasakan kota itu. Tandanya ialah waktu Sestius datang mengepung tahun 66 AD, dan kota itu desolation dibakar tahun 70 AD. Jadi penting sekali untuk tahu tandanya. Jangan salah mengerti tandanya, karena itu artinya fatal. Tanda yang Kristus berikan kepada murid-muridnya adalah the abomination of desolation. Dan the abomination of desolation ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa pintu kasihan sudah mau tertutup. Jadi pertanyaannya, apa atau siapa the abomination of desolation yang adalah tanda yang menunjukkan bahwa pintu sudah mau tertutup? Kita lihat di buku Daniel, karena Matius bilang bahwa tanda ini, abomination of desolation, ditulis oleh Daniel the prophet. Jadi di Daniel 12:11 kita lihat the abomination of desolation. Dan the abomination of desolation ini jangka waktunya adalah 1260 tahun, yang sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa, atau 3,5 masa, atau 42 bulan. Dan jangka waktu 1290 ini, di dalamnya ada 1260. Waktu daily taken away, itu terjadinya tahun 508, waktu Clovis dari Franks, dia menyerang Visigoth, dan Visigoth ini adalah salah satu kerajaan Arians yang disingkirkan karena mereka tidak percaya doktrin Trinitas. Dan di situ, daily taken away, tahun 508, dan kalau kita tarik 508 sampai 1798,
akhir daripada 1260, kita dapat 1290. Artinya Abomination of Desolation adalah kuasa kepausan. Kekuasaannya berlangsung untuk 1260 tahun. Dan di Wahyu 17:4, di sini kita lihat ada seorang wanita, dan wanita ini melambangkan gereja. Tetapi ini bukan gerejanya Kristus, bukan gereja yang murni, tapi gereja yang sudah murtad. Karena gereja ini penuh dengan abomination. Dan kekejiannya ini hasil percabulannya atau fornication. Jadi Abomination of Desolation ini adalah kuasa gereja, kuasa kepausan yang bercabul atau commit fornication. Dan fornication itu adalah suatu abomination di hadapan Bapa. Di ayat 5 dikatakan, di dahinya tertulis mystery, Babylon the Great, Mother of Harlots, dan Abomination of the Earth. Kita tahu misteri adalah misteri Trinitas. Itu sebabnya Herolai, Vandal, dengan Goth disingkirkan karena mereka tidak setuju dengan doktrin Trinitas. Dan kuasa ini adalah kuasa the Abomination of Desolation yang menganiaya umat Tuhan karena mereka tidak mau tunduk kepada dia punya undang-undang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat 16 dikatakan 10 tanduk ini adalah 10 raja, sesuai dengan ayat 12 juga. Dan 10 raja ini adalah yang mengadakan percabulan atau fornication dengan wanita ini atau gereja yang murtad ini. Dan percabulan itu adalah dia punya fornication yang adalah abomination. Jadi kuasa Abomination of Desolation ini adalah kuasa yang melakukan fornication dengan raja atau pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia. Kita lihat di ayat 16, desolation-nya adalah dibakar dengan api. Sebagaimana Yerusalem dibakar dengan api tahun 70 AD, demikian juga ini kuasa Abomination of Desolation akan dibakar dengan api, yaitu dia punya punishment untuk mengadakan fornication. Karena gereja adalah the bride of Christ, dan gak bisa dia percaya dan minta kuasa dari selain Kristus. Dan dengan kita meninggalkan Kristus dan merangkul kuasa sipil, itu adalah fornication. Jadi kuasa the Abomination of Desolation ini adalah kuasa kepausan yang berkuasa selama 1260 tahun. Dan Wahyu 17 ayat 1, dia adalah pelacur yang besar. Kenapa dibilang pelacur yang besar? Karena dia commit fornication. Dan di ayat 2 dikatakan, dia punya fornication, dia punya pelacuran ialah dengan raja-raja di bumi ini. Artinya Abomination of Desolation yang adalah tanda yang menunjukkan bahwa pintu kasihan sudah tertutup, ialah waktu kuasa yang sama ini minta kuasanya dari kuasa sipil dunia, raja-raja dunia, itu adalah tandanya. Di saat kamu lihat tandanya itu, kita tahu bahwa kita sudah harus flee to the mountains, keluar dari kota-kota besar, dan itulah tandanya bahwa pintu kasihan sudah tidak lama lagi akan tertutup. Abomination atau fornication adalah waktu kuasa gereja meninggalkan Kristus dan sekarang minta kuasanya dari kuasa sipil. Itu artinya fornication. Contohnya di Wahyu 13 ayat 2. Dragon memberikan kuasanya kepada kuasa the beast. Kita tahu kuasa the beast ini adalah kuasa kepausan yang jangka waktunya adalah 42 bulan di ayat 5. Dan kepada gereja diberikan kuasa di mana dia menggunakan kuasa itu untuk menganiaya umat Tuhan di ayat 7. Jadi kuasa yang dia gunakan ini ialah untuk menganiaya umat Tuhan yang tidak mau mengikuti doktrinnya. Di Wahyu 17 ayat 12 ada 10 tanduk yaitu 10 raja. Dan 10 tanduk atau 10 raja ini commit fornication dengan kuasa gereja ini. Dan kuasa gereja ini menerima kuasanya dan dia gunakan kuasanya untuk menganiaya umat Tuhan. Inilah Abomination of Desolation. Jadi di saat kita melihat kuasa gereja ini yang adalah abomination yang akan mengalami desolation bersatu dengan kuasa sipil, dia sedang minta kuasa dari kuasa sipil untuk digunakannya untuk memaksakan seluruh dunia untuk mengikuti doktrinnya. Dan siapa saja yang menolak atau tidak mau menerima doktrinnya melalui kuasa sipil ini akan dianiaya. Di ayat 13 dikatakan 10 raja ini they have one mind atau united mind. Dan kata lain united mind adalah United Nations. Karena United Nations adalah kumpulan daripada pemimpin
pemimpin negara seluruh dunia yang dilambangkan oleh angka 10. Dan mereka semua akan memberikan kuasanya kepada the beast. Ini adalah fornication. Jadi waktu kuasa kepausan datang ke Amerika Serikat dan dia ketemu di White House, lalu dia bicara di Congress, lalu besoknya dia bicara di United Nations, ini adalah fornication. Karena gereja sekarang minta kuasa atau diberikan kuasanya dari kuasa sipil, dan kita tahu inilah tandanya yang menunjukkan bahwa tidak lama lagi pintu akan tertutup dan kita akan masuk di time of trouble. Di ayat 14 dikatakan, raja-raja ini, 10 raja ini make war with the lamb. Sama dengan di Wahyu 12 ayat 17, dragon itu marah terhadap wanita dan memerangi the remnant of her seed yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus atau the spirit of prophecy. Jadi dengan kuasa yang dia terima, dia akan gunakan kuasa sipil untuk menganiaya siapa saja yang tidak mau mengikuti dia punya doktrin atau dia punya undang-undang yang dia lakukan bertentangan dengan hukum Tuhan. Di Testimony volume 5 halaman 464 paragraf 3 dikatakan, waktunya tidak lama lagi di mana seperti murid-murid di zaman Tuhan Yesus, kita harus keluar dari tempat-tempat tinggal kita di kota dan lari ke tempat-tempat yang jauh dari kota. Sebagaimana Yerusalem dikepung oleh tentara Roma adalah tanda untuk mereka keluar dari kota itu, demikian juga waktu kuasa diberikan kepada kuasa kepausan ini, artinya di saat dia menerima kuasanya, the assumption of power, dan kuasa negara ini akan digunakan oleh kuasa gereja ini untuk memaksakan dia punya undang-undang dan doktrinnya. Jadi sebagaimana tanda bagi murid-murid Tuhan Yesus tahun 66 AD waktu dikepung oleh kuasa Roma, itulah tanda bagi mereka. Itu adalah paralel daripada kita di akhir zaman waktu kita lihat bahwa kuasa kepausan datang ke Amerika Serikat dan menerima kuasa dari kuasa sipil di Amerika Serikat ini. Dan negara ini akan mengundang-undangkan hari sabatnya kepausan, yaitu hari Minggu. Dan kita tahu Paus datang tahun 2015 dan bicara di Congress dengan di United Nations. Itulah the assumption of power, di mana kuasa negara ini akan digunakan untuk menganiaya umat Tuhan yang tidak mau mengikuti undang-undang yang dijalankan oleh kepausan melalui raja-raja atau pemerintah dunia. Itu adalah amaran bagi kita untuk tinggalkan kota-kota dan mempersiapkan tempat among the mountains. Jadi sama dengan Matius 24 ayat 15, di saat kamu lihat abomination of desolation, itulah tandanya untuk flee to the mountains. Demikian juga waktu kamu lihat fornication ini terjadi, di mana kuasa gereja bersatu dengan kuasa sipil dunia, itu artinya tidak lama lagi pintu kasihan akan tertutup dan kita akan masuk the time of trouble. Dan di ujung time of trouble itu, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi tandanya sudah sangat jelas. Jadi untuk bilang bahwa kuasa ini adalah kuasa Turkey, yang diartikan dengan Turkey ialah Turkey akan datang dan mendirikan sanctuary atau dia punya temple, Ka'bah di Yerusalem, sesuai dengan Uriah Smith, itulah yang mereka tunggu. Jadi peperangan yang terjadi di Timur Tengah sekarang, seakan-akan sedang menuju pengenapan nubuatan bahwa Turkey akan datang untuk mendirikan dia punya temple di Holy Place di Jerusalem. Sementara roh nubuat dan pioneers yang lain bilang bahwa ini abomination of desolation ini adalah kepausan dan ini sudah terjadi tahun 2015. Jadi di Matius 24:3, waktu murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus, what shall be the sign? Apa tandanya dari kedatangan Tuhan Yesus dan the end of the world atau tutup pintu? Jawaban Tuhan Yesus di ayat 15 dan 16 ialah, waktu kamu lihat tandanya, dan tandanya adalah abomination of desolation. Dan yang harus kita lakukan adalah flee into the mountains. Tentu saja tandanya harus dilihat, karena kita nggak tahu kapan, jam atau harinya, kapan tutup pintu close of probation atau the Son of Man cometh, atau kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Dan kita sudah lihat tadi bahwa the abomination ini adalah kuasa gereja bersatu dengan kuasa sipil, dan itu adalah abomination yang adalah fornication. Dan tidak lama lagi pintu akan tertutup. Jadi di Great Controversy halaman 370 dikatakan, walaupun nggak ada yang tahu hari atau jam kedatangannya, kita diinstruksikan
dan required atau dituntut untuk mengetahui bahwa kedatangannya atau tutup pintunya sudah dekat. Dan kalau kita mengabaikan amarannya, dan kita nggak mau tahu atau kita lalai untuk mengetahui kedatangannya sudah dekat atau tutup pintunya sudah dekat, itu adalah sangat fatal. Dan fatalnya sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nuh, mereka masih melakukan kegiatan seperti yang mereka lakukan setiap hari, sementara pintu sudah tertutup dan tidak lama lagi akan turun hujan dan air bah akan menutup bumi ini. Di Testimoni 5 dikatakan, dengan undang-undang memaksakan institusi kepausan yang adalah pelanggaran hukum Tuhan, demikian juga bangsa kita atau Amerika Serikat akan memutuskan hubungannya dengan righteousness. Dan negara kita ini dikatakan ialah Protestantism, karena negara ini ditemukan berdasarkan prinsip Protestantism. Itu sebabnya di Wahyu 13 ayat 11, negara ini seperti domba, tetapi akan berbicara seperti dragon. Jadi waktu negara ini, Protestantism akan mengulurkan tangannya dan berpegang tangan dengan kuasa Roma atau kepausan. Dan ini terjadinya September 24, 2015. Dan dia juga akan merentangkan tangannya dan berpegangan dengan spiritualism. Dan di bawah 3 kuasa ini, yaitu Roman power, Protestantism atau apostate Protestantism, dan spiritisme, negara ini akan menolak semua prinsip-prinsip daripada konstitusi sebagai negara Protestan dan Republican. Dan akan membuka jalan untuk disebarluaskannya papal falsehood atau ajaran-ajaran yang tidak benar daripada papal dan tipuan-tipuannya. Dan di saat kita lihat itu terjadi, dan kita lihatnya September 24 tahun 2015, di saat itu terjadi, kita bisa ketahui bahwa the end is near. Sudah dekat waktunya. Jadi untuk menunggu Turkey, kita harus lihat dulu Turkey menyerang Yerusalem dan mendirikan dia punya temple di bukit di Yerusalem. Pengertian banyak orang adalah dia punya holy place. Sementara tanda ini, Matius 24 ayat 15, sudah digenapi tahun 2015. Jadi untuk tidak mengetahui dia punya tanda, artinya kita nggak tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dan karena kita nggak tahu waktunya sudah dekat, kita punya pekerjaan persiapan akan lalai untuk bisa hidup di time of trouble. Di kutipan berikutnya 451 paragraf 2, sebagaimana Roma datang dengan Jenderal Sestiusnya untuk mengepung Yerusalem adalah tanda bagi murid-murid bahwa Yerusalem akan dibinasakan. Demikian juga apostasy ini, dan apostasy ini ialah waktu Protestantism berjabat tangan dengan Roman power. Jadi Amerika berjabat tangan dengan kuasa Roma, kepausan datang, dan berpegangan dengan spiritisme. Itu adalah tanda bagi kita bahwa cawan sudah mau penuh. Dan malaikat mercy sudah mau pergi atau terbang dan tidak pernah akan kembali lagi, yaitu tutup pintu. Umat Tuhan akan memasuki yang di Daniel 12 ayat 1 katakan, the time of Jacob's trouble, close of probation. Dan kalau Turkey, kita nggak bisa lihat Turkey, karena apa hubungannya dengan kuasa Roma, dengan Protestantism, dengan spiritisme. Sementara kalau ini adalah kuasa kepausan, kuasa Roma, ini sudah digenapi waktu Amerika merangkul tangannya kepada kepausan waktu datang. Dan spiritisme adalah kuasa gerakan Holy Spirit. Inilah gerakan Pentecostal. Mereka sangat membesarkan speaking in tongues dan semua itu, dan mujizat-mujizat. Seakan-akan mereka dikuasai Roh Kudus dan berbicara dalam tongues. Dan inilah gerakan 3 sekawannya ini. Protestantism dengan spiritisme, gerakan Pentecostalism ini, dan Roman power. Kita sudah lihat ini sudah terjadi. The abomination of desolation, tandanya sudah terjadi tahun 2015, dan kita sedang menuju tutup pintu. Karena itulah tandanya yang menunjukkan bahwa kita sudah memasuki close of probation. Jadi Raja Utara di Daniel 11 ayat 36 adalah kuasa kepausan, dan dia mengalami luka parah, tapi dia akan sembuh kembali, dan dia akan datang commit fornication. Dan kita sudah lihat fornicationnya, the abomination of desolation, dan itulah tandanya bahwa pintu sudah mau tertutup. Untuk bahan yang lebih lengkap lagi, saya anjurkan untuk kunjungi dia punya blog, di dia punya website, watchtherefore.com. Saya akan kasih dia punya link di bawah, supaya kalian bisa mempelajarinya lebih detail lagi akan topik daripada the abomination of desolation. Semoga pelajaran ini membuat kita lebih siap untuk memasuki the time of trouble. To God
be the glory.